Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan terima kasih pada teman-teman yang sudah mampir pada video presentasi pada kali ini. Nah, di sini saya berterima kasih kepada dosen mata kuliah studi kelayakan bisnis yaitu Ibu Us karena sudah memberikan kesempatan kelompok kami untuk mempresentasikan mengenai aspek pasar dan pemasaran. Nah, sebelum masuk kepada acara inti, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Ubaidillah dengan NIM 19.03211000056. Perkenalkan, nama saya Nurul Hotija, NIM 1901110017. Perkenalkan, saya Yulianti Ratnaning Tias, NIM 47 dari kelas B. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai struktur dan jenis pasar. Menurut buku Aspek Dasar Ekonomi Mikro yang ditulis 2006 karya Tri Gunawangsi, struktur pasar adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar. Untuk pasar dibagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan wilayah, berdasarkan waktu, berdasarkan jenis, dan berdasarkan bentuknya. Untuk berdasarkan wilayah, pasar dibagi menjadi 4, yaitu pasar daerah, lokal, nasional, dan internasional. Untuk yang didasarkan waktu dibagi menjadi 4, yaitu pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Sedangkan untuk yang berdasarkan jenis, pasar dibagi menjadi 2, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. Yang terakhir, pasar berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 5, yaitu pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, pasar oligopoli, dan pasar tradisional. Lalu, saya akan menjelaskan analisis pasar dan pemasaran. Analisis pasar sendiri adalah suatu penganalisasian atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah pasar. Definisi pemasaran menurut Butler 2004 adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan dengan cara menciptakan, menawarkan, dan menukarkan produk yang memiliki nilai komoditas. Saya lanjutkan, di sini saya akan menjelaskan mengenai segmentasi pasar. Menurut Butler dan Keller 2009, segmentasi pasar terdiri dari sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang serupa. Macam-macam segmentasi diantaranya adalah segmentasi geografi berdasarkan lokasi geografi atau wilayah. Yang kedua adalah segmentasi demografi berdasarkan aspek demografi yaitu usia, jenis kelamin, daur hidup keluarga, pendapatan, pekerjaan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah segmentasi psikografis yang merupakan ilmu untuk menggunakan psikologi dan demografi guna lebih memahami konsumen. Di sini pembeli dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan sikap psikologis kepribadian, gaya hidup atau nilai. Yang terakhir adalah segmentasi perilaku. Konsumen di sini dibagi ke dalam kelompok berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan atau tanggapan mereka terhadap sebuah produk. Selanjutnya mengenai pasar sasaran. Penentuan pasar sasaran yakni tindakan memilih satu atau lebih segmen pasar untuk dimasuki atau dilayani berdasarkan potensi laba segmen tersebut dan kesesuaiannya dengan strategi korporat perusahaan. Itu merupakan pengertian pasar sasaran menurut Chip Tono yang ditulis pada 2008. Lalu di sini ada posisi pasar. Posisi pasar sendiri menurut Kotler dan Armstrong 2004. Setelah perusahaan memutuskan segmen-segmen pasar yang akan dimasuki, haruslah diputuskan posisi apa yang harus ditempati dalam segmen tersebut. Posisi produk adalah cara produk didefinisikan oleh konsumen berdasarkan makna tempat suatu produk, merek, atau sekelompok produk di dalam benak konsumen, relatif terhadap penawaran pesaingnya. Positioning suatu produk menuntut perusahaan untuk menanamkan keunikan manfaat dan diferensiasi merek ke dalam benak konsumen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai daya serap pasar. Nah, daya serap pasar ini merupakan peluang pasar yang dapat dimanfaatkan dalam memasarkan hasil produksi dari usaha yang direncanakan. Untuk melihat daya serap pasar terhadap produk yang dihasilkan, pada umumnya dapat dilihat dari segi permintaan, penawaran, market space, serta market share dari produk yang dihasilkan. Baik dari segi permintaan atas dasar konsumsi per kapita, permintaan dari produk yang dapat dihasilkan dapat diketahui melalui daya serap pasar. Untuk menghitung daya serap pasar dari hasil produksi dapat dilakukan berdasarkan perhitungan atas dasar konsumsi per kapita dan perhitungan atas dasar jumlah konsumsi nyata. Perhitungan yang dilakukan atas dasar konsumsi per kapita perlu memperhatikan bentuk dan sifat usaha yang direncanakan. Apabila gagasan usaha atau proyek yang direncanakan bertaraf daerah, maka dapat
diperhatikan untuk menghindari kesalahan-kesalahan dalam penentuan jumlah permintaan serta proyeksi-proyeksi yang dilakukan di masa yang akan datang. Apabila konsumsi per kapita yang sedang berlaku masih berada di bawah rata-rata konsumsi real, keadaan ini menunjukkan bahwa gagasan usaha yang direncanakan masih memiliki peluang untuk dikembangkan. Baik dari segi penawaran, apabila konsumsi nyata terhadap sesuatu produk telah diketahui, pengisian permintaan dan penawaran dapat terjadi, baik dari dalam maupun dari luar daerah tersebut. Dengan mengetahui jumlah konsumsi nyata dan jumlah penawaran dari suatu produk, perbedaan antara konsumsi nyata dengan penawaran, yaitu peluang yang dapat dimanfaatkan dalam pembukaan usaha baru. Apabila konsumsi nyata lebih kecil dari jumlah produk yang ditawarkan, berarti usaha tersebut tidak memiliki peluang untuk didirikan. Dalam melakukan proyeksi juga dapat digunakan peralatan regresi, trend, dan komponen invers, seperti hanya dengan permintaan. Namun sebaliknya, proyeksi permintaan yang dapat dilakukan melalui permintaan masa lalu, rencana pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah beberapa tahun mendatang, serta melihat perkembangan kegiatan pembangunan yang sedang dan akan dilakukan oleh masyarakat secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu market space dan market share. Market space sendiri merupakan peluang pasar yang dapat dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan, dan market space sendiri terjadi apabila permintaan lebih besar dari penawaran. Selisih yang terjadi ini merupakan ruang gerak bagi perusahaan untuk dapat masuk pasar, sedangkan market share sendiri merupakan bagian yang dapat diambil oleh gagasan usaha yang direncanakan. Dengan demikian, apabila market space tidak tersedia, tidak mungkin terdapat market share. Kesempatan untuk mendapatkan market share sangat tergantung pada masing-masing perusahaan dalam melakukan kompetisi atau persaingan di antara perusahaan dalam harga, kualitas, kuantitas, teknis produksi, dan sebagainya. Yang terakhir, program pemasaran. Program pemasaran merupakan kesimpulan akhir yang harus disusun secara jelas dan terperinci baik mengenai rencana penjualan, tingkat harga, kebijaksanaan pengadaan bahan baku, kebijaksanaan penyaluran, sistem pembayaran, promosi, dan lain sebagainya. Dengan mengetahui semua faktor ini, tentu para perencana dan penyusun studi kelayakan dapat mempertimbangkan keputusan dari usaha yang telah direncanakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yang keempat, kondisi pasar. Kondisi pasar merupakan keadaan pasar yang mendasari proses dan kegiatan pemasaran dari kegiatan usaha yang telah direncanakan, seperti rantai pemasaran, penetapan harga, sistem pembayaran, biaya pemasaran, serta program pemasaran. Terus yang kelima, sistem pembayaran dan biaya pemasaran. Dalam sistem pembayaran ini, dari hasil penjualan produksi juga perlu diketahui secara jelas apakah produk yang dijual dilakukan secara cash ataupun kredit. Dan beberapa besar potongan-potongan yang diberikan kepada penjual. Apabila hasil produksi dijual dengan cara kredit, apakah pembayaran dilakukan setiap penyerahan barang yang kedua atau dilakukan pada setiap bulan, setiap minggu, dan lain sebagainya. Karena keadaan ini akan mempengaruhi terhadap penyediaan modal kerja serta kemampuan usaha dalam menutupi segala kegiatan ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai studi kasus. Pada studi kasus, pada aspek pasar dan pemasaran, kami mengambil aspek pasar dan pemasaran serta aspek keuangan dalam studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis sangat diperlukan oleh banyak kalangan, khususnya bagi para investor selaku pemeraksa bisnis, bank selaku pemberi kredit, dan pemerintah sebagai regulator yang diberikan fasilitas, tata peraturan hukum, dan perundang-undangan yang tentunya kepentingan semuanya berbeda satu sama lainnya. Tujuan dari studi kelayakan bisnis merupakan untuk menghindari penanaman modal yang besar untuk kegiatan yang berkurang memberikan keuntungan. Suatu proyek tidak bisa lepas dari aspek-aspek kelayakan usaha. Aspek-aspek tersebut akan mempengaruhi keputusan dalam menentukan usaha yang akan dijalankan. Terdapat banyak aspek kelayakan usaha, namun aspek yang mempunyai pengaruh signifikan berdasarkan relevansinya terhadap suatu proyek, yaitu aspek pasar dan aspek pemasaran, serta aspek keuangan. Aspek pasar dan pemasaran memiliki pengaruh signifikan karena berhasil kinerja keuangan sering bergantung pada kemampuan pasar dan pemasaran, operasi akuntansi, sumber daya manusia, dan fungsi lainnya. Sedangkan aspek keuangan memiliki pengaruh signifikan karena keuangan merupakan salah satu fungsi bisnis yang bertujuan untuk membuat keputusan investasi, pendanaan, dan dividen. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Semoga pada presentasi pada video kali ini memberikan pemahaman terhadap teman-teman. Dan apabila banyak kesalahan, banyak tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.